Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan radio swasta yang lainnya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari tempat tinggal kita, dari tempat aktivitas kita menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita dan satu langkahnya diangkat derajat kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masih menyambung kajian kita pada malam yang berbahagia ini, masih berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perbedaan antara hibah, wasiat, dan juga warisan. Jadi ada tiga istilah yang berbeda, berpindahnya harta seseorang kepada orang lain ataupun kepada ahli warisnya. Dan insyaallah jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan coba mengkaji berkaitan tentang kapan idealnya pembagian harta warisan itu dibagikan dan siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Karena sekali lagi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah faraid ataupun ilmu warisan ini adalah sesuatu yang penting dan dia bagian daripada agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menentukan bagian masing-masing ahli waris. Jadi kalau ditanya siapa yang menentukan bagian ahli waris, bukan para ulama, bukan juga para nabi, tapi ketentuannya langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-11 tentang bagian anak-anak almarhum dan bagian kedua orang tua almarhum. Kemudian An-Nisa ayat ke-12 tentang bagian suami istri dan saudara-saudari yang seibu, satu ibu beda bapak. Kemudian nanti dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang bagian saudara dan saudari kandung daripada almarhum. Jadi detail sekali Allah menjelaskan bagian tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajari ilmu faraid ini. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikannya dalam hadis sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas."
pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lain, kepada manusia. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ini setengah daripada ilmu? Para ulama banyak mentafsirkan, ulama hadis. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu ini berkaitan antara orang yang meninggal dengan orang yang hidup. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya dalam kita mempelajari ilmu faraid ini tidak hanya kita pelajari secara fikihnya saja, tetapi di sana ada ilmu yang lain yang perlu kita ketahui dan perlu kita dalami berkaitan dengan perhitungan, ya, berkaitan dengan ilmu akuntansinya, ilmu matematikanya. Maka dikatakan dia nisful ilm wa huwa yunsa. Kemudian ilmu ini juga termasuk ilmu yang dilupakan. Tidak banyak orang yang fokus berkaitan dengan masalah ini. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala juga sangat sedikit daripada para dai, para ustaz dan ustazah yang membahas tentang masalah faraid ini. Padahal dia termasuk bagian daripada fikih ini, hukum. Bahkan dia hukum yang paling detail yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan tidak hanya itu, masalah faraid ini juga masalah yang sering terjadi dalam masyarakat kita, ya. Sering terjadi dalam masyarakat kita. Setiap ada berlakunya satu kematian, berarti di sana berlaku masalah warisan, ya. Ketika memenuhi 3 rukunnya yang sudah pernah kita bahas. Yang pertama adanya si pewaris, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Jadi ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan ini. Bahkan Rasulullah menambahkan wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang pertama sekali dicabut daripada umatku. Makanya dicabutkannya sebuah ilmu ada 2 model nih. Yang pertama, boleh jadi Allah mewafatkan orang yang faham berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang kedua, boleh jadi Allah istilahnya membuat ilmu ini menjadi ilmu yang dilupakan, ya. Sehingga sedikit-sedikit ilmu ini tidak lagi dipelajari. Dan kapan ini menjadi penting? Ketika ada kasus baru nanti perlu masalah ini. Makanya oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, seruan Rasulullah tadi untuk kita sama-sama mempelajari ilmu ini. Baik. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kita pada malam berbahagia ini, ketika ditanya siapa saja sih ahli waris dan kapan pembagian harta warisan itu dilaksanakan. Ahli waris, maka di sini disebutkan dalam kitab Ar-Rahabiyah, ya. Jadi kitab ini khusus membahas tentang masalah ilmu al-mawaris ataupun Ar-Rahabiyah fi ilmil faraid, ya. Jadi kitab Ar-Rahabiyah syarahan daripada matan Rahabiyah, ya, tentang bab al-warithina minar rijal. Jadi sebagaimana kita ketahui, sebab mendapatkan warisan itu ada 3 macam. Yang pertama, adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Yang kedua, adanya hubungan nasab, hubungan darah secara langsung. Dan yang ketiga, adanya hubungan al-wala, maknanya orang yang memerdekakan budak, ya. Maka disebutkan dalam kitab ini, wal warithuna minar rijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahirah. Jadi ahli waris dari pihak laki-laki itu semua ada 10 orang. Dan namanya ini sudah masyhur, terkenal. Siapa saja mereka? Al-ibnu, anak laki-laki. Langsung, maknanya ini adalah anak kandung. Kalau ada yang tanya, Ustaz, anak angkat bagaimana? Maka anak angkat sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya.
dia bukan termasuk ahli waris. Tapi anak angkat ini boleh diberikan secara wasiat. Dan dalam memberikan wasiat tersebut juga tidak boleh diberikan seluruh harta. Ada batasan maksimal dalam memberikan wasiat, yaitu 1/3. Jadi yang dimaksud dalam hal al-ibnu di sini adalah anak kandung. Oh, lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, kalau anak tiri bagaimana? Maka anak tiri ini juga bukan ahli waris. Ya. Karena anak tiri biasanya itu adalah anak bawaan. Contoh misalkan, seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak dari suami sebelumnya. Lalu ketika mereka menikah, beberapa tahun kemudian meninggal suaminya ini. Berarti meninggalkan, ketika suami ini meninggal, meninggalkan seorang istri dan meninggalkan anak bawaan dari istrinya ataupun anak tirinya. Maka pertanyaannya, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah anak tiri tadi mendapatkan hak warisan? Tentu ini tidak dapat. Yang dapat siapa? Maknya saja. Karena sebab pernikahan dengan akad yang sah. Ya. Ini nanti akan kita bahas secara detail tentang masalah pernikahan. Baik, al-ibnu wal ibnu ibni mahma nazala. Jadi anak laki-laki yang kandung dan juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari sebelah anak laki-laki itu juga termasuk ahli waris. Ya. Kemudian wal ab, ayah kandungnya, ya. Wal jaddu lah, dan kakek dari sebelah bapak ataupun dari sebelah ayah. Jadi kalau almarhum masih hidup ayahnya, ya, ada ayah, kemudian ayahnya ayah, ya, itu termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Kemudian siapa lagi? Wal akhu min ayyi jihati kana. Kemudian saudara laki-laki sekandung dari pihak mana saja. Makna dari pihak mana saja di sini maknanya boleh jadi dia saudara laki-laki yang sekandung. Berarti saboh mak dengan saboh yah dengan almarhum. Ataupun dia boleh jadi saudara laki-laki yang sebapak. Satu bapak beda ibu dengan almarhum. Ataupun boleh jadi dia saudara laki-laki yang seibu. Ya. Jadi almarhum meninggal, ada punya saudaranya, tapi saudaranya ini satu mama, beda ibu. Nah, itu semua juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Qad anzalallahu bihil Qur'ana, dan Allah telah menurunkan berkaitan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Jadi jelas sekali masalah ini. Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kemudian kakek dari pihak ayah, saudara sekandung, saudara laki-laki yang sebapak, saudara laki-laki yang seibu dengan almarhum. Jadi itu semua adalah ahli waris dari pihak laki-laki. Wal ibnu akhi al-mudli ilaihi bil ab. Kemudian ataupun wal ibnu al-akh al-mudla ilaihi bil ab. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Maknanya kalau almarhum meninggal dunia, dia punya saudara kandung, lalu saudara kandung ini ada anak laki-laki, ya, berarti itu jatuhnya apa? Ponaan, ya. Ponaan laki-laki dari saudara laki-laki kandung itu juga termasuk ahli waris. Atau ponaan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak, itu semua juga termasuk ahli waris dari pihak laki-laki. Fasma maqalan laysa bil mukazzabi. Nah, jadi ini termasuk matan yang terdapat dalam matan Ar-Rahabiyah. Wal am, kemudian termasuk kepada ahli waris dari pihak laki-laki adalah paman kandung. Wal ibnu ammi min abihi, dan kemudian anak laki-laki dari paman kandung. Jadi sepupu,
ya, sepupu laki-laki, ya, dari pamannya yang laki-laki. Ya. Jadi itu semua termasuk ahli waris. Wazzauju wal mu'tiqu dzul wala. Kemudian suami. Ya, maknanya suami juga dari pihak laki-laki. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari pihak laki-laki semua ada 10 orang ahli warisnya. Ya. Lalu kalau ada yang tanya, tapi Ustaz kalau semua ini ada siapa yang paling berhak? Nah, apakah semua berhak? Ya. Jangan nanti baru dengar ceramah setengah-setengah, oh, saudara kandung minta hak, padahal almarhum ada anak laki-laki. Ya. Jadi dari semua ke-10 itu yang mendapatkan harta warisan, ini dari pihak laki-laki saja. Jadi kalau seorang meninggal dunia, ada suaminya, ada ayah kandungnya, ada anak laki-lakinya, kemudian ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada kakek dari sebelah ayah juga masih hidup, ada saudara kandung, ada saudara yang sebapak, ada saudara laki-laki yang seibu, ya, dan seterusnya. Ada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, ponaan tadi, ya. Kemudian ada paman dan ada anak laki-laki dari paman kandung ataupun sepupu yang laki-laki. Maka siapa yang paling berhak? Maka yang paling berhak dalam hal ini ring satu dengan si mayit. Siapa itu? Suami, ayah kandungnya, dan anak laki-laki kandung. Nah, ini yang dapat, ya. Jadi ada suami, ayah kandungnya, kemudian anak laki-laki yang kandung. Maka berapa porsi mereka? Untuk suami dia mendapatkan porsi 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi suami dapat porsi 1/4 daripada harta peninggalan istrinya jikalau istrinya ini ada keturunan. Oh, untuk ayah kandungnya berapa? Untuk ayah kandungnya dapat porsi 1/6. Jadi suami dapat porsi. Jadi ini yang meninggal siapa? Istri yang meninggal. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami, kemudian ada bapak ataupun ayah kandungnya, dan ada anak laki-laki kandung. Maka suami dapat porsi 1/4 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian ayah kandungnya dapat porsi 1/6 berdasarkan An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidi minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi suami dapat 1/4, ayah kandung dapat 1/6, maka untuk anak laki-laki dapat asabah sisa. Jadi ini ahli waris dari pihak laki-laki. Jadi kalau semuanya ada ahli warisnya, ada kakek dari pihak ayah, ada cucu dari anak laki-laki, ada anak laki-laki, ada ayah, maka yang dapat sekali lagi ring 1/3. Ya, maknanya yang ringkaran pertama dengan si mayit. Suami, ya, ayah kandungnya, kemudian anak laki-laki. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu bagaimana dengan ahli waris dari pihak perempuan? Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya ahli waris dari pihak laki-laki itu semua ada 10 orang. Ya. Ini kita sebutkan secara ijmal, secara umum, ya. Maka dari pihak perempuan disebutkan dalam kitab ini wal warithatu minan nisa'i sab'u. Ahli waris dari pihak perempuan itu ada 7. Lam yu'ti untha ghairahunna syar'u. Jadi tidak diberikan untuk perempuan selain daripada 7 itu secara syarak. Ya. Siapa saja mereka? Bintun, anak perempuan. Ini juga termasuk ahli waris. Kemudian bintul ibnin, ya, cucu perempuan dari pihak laki-laki. Maknanya apa? Ketika seorang meninggal dunia ada anak laki-laki dan anak laki-laki ini ada keturunan perempuan. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut dia termasuk juga ahli waris. Tentu kapan dia dapat? Kalau orang tuanya sudah enggak ada. Ya, kalau ada anak laki-laki jelas terhalang.
Kemudian wal umun, ya, dan ibu, ya, wazaujatu wajaddatun, ya, kemudian ada istri dan nenek, ya, wa mu'tiqah, dan orang perempuan yang memerdekakan budak. Wal ukhtu min ayyi jihati kanat, dan saudari perempuan dari pihak mana saja. Boleh jadi dari saudari perempuan yang sekandung ataupun saudari perempuan yang sebapak, satu bapak beda ibu, ataupun saudari perempuan yang seibu, beda bapak, ya. Maka ini semua, ya, termasuk ahli waris dari pihak perempuan. Maka kalau kita gabungkan jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling berhak ini? Jadi kalau almarhum semua punya anak laki-laki, semua punya semua punya ahli waris dari pihak laki-laki, dan ada juga ahli waris dari pihak perempuan secara semuanya. Contoh yang meninggal seorang suami, maka siapa saja ahli warisnya? Tentu itu kalau contoh meninggal seorang suami, maka ahli warisnya itu ada 5 saja. Istrinya 1, ayah ibunya, orang tua kandung, ini juga dapat, ya. Kemudian anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, tetap dia berada di lingkaran ring 1. Ya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya anak, dia tetap mendapatkan hak warisan. Kadang-kadang ada yang tanya, Ustaz, kalau ane batat, ya, bandel kali dia, ya, bahkan sampai orang tuanya udah cap dia kena neklun. Nah, maka pertanyaannya, apakah anak tersebut ketika meninggal orang tuanya mendapatkan hak warisan? Tetap dia dapat. Karena yang namanya hubungan nasab itu enggak akan putus, kecuali dia membuat pelanggaran, yang mana pelanggaran ini di dalam syarak itu dia termasuk orang-orang yang mamnu' minal irsi, terhalang daripada mendapatkan harta warisan. Apa itu? Murtad yang pertama. Jadi kalau ada seorang anak yang murtad, keluar daripada agama Islam, maka anak tersebut tidak mendapatkan hak waris, ya. Ataupun yang kedua, status anak ini sebagai budak. Nah, mungkin zaman sekarang enggak ada lagi budak, karena budak itu adalah barang milik tuan. Kalau si budak ini dapat hak warisan, tentu akan dinikmati oleh tuannya, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembunuh, ya. Contoh seorang anak membunuh orang tua, maka anak tersebut haram mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Bahkan dalam undang-undang kita, ya, di kompilasi hukum Islam itu disebutkan apa? Usaha percobaan pembunuhan ataupun seorang anak menganiaya orang tuanya walaupun enggak sampai meninggal, maka suatu saat ketika meninggal orang tuanya, maka anak tersebut juga tidak mendapatkan hak warisan. Jadi ini termasuk, boleh kita katakan, ada beberapa poin daripada kompilasi hukum Islam itu secara enggak langsung ini menguatkan hukum syariat. Selainnya, apalagi dalam hal ini menganiaya orang tua, ya. Karena banyak kita lihat akhir-akhir ini yang berbuat demikian. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, sekali lagi, yang namanya anak itu juga mendapatkan hak warisan. Begitu juga orang tua. Jadi ketika seorang meninggal dunia, dia punya anak, walaupun anaknya ada 10 misalkan, lalu orang tuanya masih hidup, pertanyaannya, apakah orang tua kandungnya itu mendapatkan hak? Tetap dapat hak. Karena ada sebagian orang menganggap menya almarhum nanenya hana hak li urang cik, ya. Itu ungkapan yang salah. Padahal di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan dalam An-Nisa ayat ke-11 tadi, wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua si mayit, ayah dan ibu kandungnya, itu masing-masing mendapatkan bagian 1/6, 1/6
ayah dapat bagian 1/6, ibu juga dapat hak bagian 1/6 daripada harta peninggalan si mayit, jikalau almarhum ini punya keturunan. Jadi jelas sekali teksnya, ya, jelas sekali perintahnya dalam Al-Qur'an. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak yang tidak memberikan hak porsi bagian orang tua si mayit, ya, maka secara enggak langsung dia telah memakan harta secara zalim, secara batil, ya. Jadi setiap orang yang mengharamkan hak orang lain, itu semua dianggap dia telah memakan hak saudaranya, hak orang lain secara batil. Walaupun yang diambil itu sedikit, Ustaz, ya, walaupun yang diambil itu sedikit, ya. Karena kenapa? Karena ketika kita bicara tentang masalah warisan, berarti kita bicara tentang masalah hak. Dan Allah telah menentukan hak bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur'an. Ya, ada yang dapat porsi 1/2, ada yang dapat porsi 1/3, ada yang dapat porsi 1/4, ada yang dapat porsi 1/6, ada yang dapat porsi 1/8, dan ada yang dapat porsi 2/3. Jadi bagian-bagian itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini berbicara tentang masalah siapa saja ahli waris. Lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang tanya, Ustaz, jadi kapan sebenarnya pembagian harta warisan itu dilaksanakan? Nah, jadi pembagian harta warisan itu dilaksanakan, yang pertama, kalau si pewaris ini sudah meninggal dunia, ya, jelas. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan, ataupun ada orang yang bagi-bagi harta semasa hidup. Lalu dia katakan, Lun, kalau bagi-bagi harta ke anak-anak Lun, saya sudah bagi harta kepada anak-anak saya, dengan harapan nanti kalau saya meninggal anak-anak enggak ribut-ribut. Nah, maka kalau pemberian semasa hidup yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu sekali lagi bukan masalah warisan, tapi itu adalah masalah hibah, ya, pemberian semasa hidup ataupun wasiat. Dan kalau kita bicara wasiat, itu juga harus ada kesepakatan daripada semua ahli waris, karena peruntukan wasiat itu pada dasarnya tidak boleh diberikan untuk ahli waris. Baik. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas berkaitan dengan waktu pembagian harta warisan. Jadi ketika ada yang meninggal dunia, maka kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, ya, itu tidak dijelaskan secara jelas ataupun secara rinci berkaitan dengan waktu yang spesifik berkaitan dengan pembagian harta warisan itu. Enggak disebutkan, ini harus di hari ke-30 misalkan, ini harus di hari ke-40 misalkan. Enggak. Tadi enggak disebutkan. Tapi yang jelas secara tersirat banyak ayat Al-Qur'an ataupun di dalam ayat Al-Qur'an sendiri Allah menjelaskan pelaksanaan pembagian harta warisan itu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Jadi setelah kita menjalankan wasiat almarhum dan melunasi hutang-hutang almarhum, walaupun di dalam teks ini duluan disebutkan wasiat baru kemudian hutang, tapi dalam prakteknya jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, hutang dulu baru wasiat. Karena yang namanya hutang ini adalah wajib kita lunaskan, ya. Jangan kita ketika ada yang meninggal langsung bagi-bagi harta, nah, baru kemudian teringat untuk lunasi hutang almarhum. Nah, nanti udah saling tolak-tolak nih, saling harap-mengharap. Yang perempuan bilang, "Bang, abang ajalah yang bayar uang utang almarhum." Ya. Kan bagian abang 2:1. Aduh, adiknya, abangnya protes juga. Oh, enak kali adik lah, kita sama-sama nih. Makanya sebenarnya itu dari awal tuh dilunasi sebelum difaraidkan, ya. Karena bicara tentang masalah hutang ini juga ada dua macam, ya. Ada hutang berkenaan dengan hak Allah dan ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Hutang berkenaan hak Allah bagaimana?
hutang berkenaan dengan hak Allah, contohnya zakat yang belum dikeluarkan, ini juga utang. Ya. Kadang-kadang ada orang yang sudah punya harta, ya, ataupun boleh kita katakan, misalkan zakat, apa istilahnya, sawit misalkan. Ya. Dia ada perkebunan sawit, ya. Kan zakat pertumbuhan ataupun tumbuh-tumbuhan itu kan wajib dikeluarkan zakat ketika masa panen. Ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan nggak harus tunggu sampai setahun, ya. Tapi ketika masa panen, nah, kadang-kadang sudah sampai masa panen, sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haul itu adalah masa panen, ya, sudah mencapai nisab, itu wajib dikeluarkan. Berapa wajib dikeluarkan? Kalau dalam pertanian ataupun zakat pertanian ataupun zakat tumbuh-tumbuhan ini, dia perlu kepada modal pengairan ataupun irigasi, itu hanya ataupun itu wajib dikeluarkan 5%. Ya. Tapi kalau dia hanya mengharapkan, ya, turunnya air hujan ataupun dari mata air, ya, itu wajib dikeluarkan 10%. Ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang orang kan kalau sawit itu setahun ada berapa kali panen. Ya. Kadang-kadang waktu panen pertama enggak dikeluarin zakat lu. Oh, ini udah presiden. Kadang-kadang orang mengatakan, oh, ini udah hebat bulan puasa. Ya. Padahal secara kewajiban itu dia sudah wajib ketika masa panen sudah mencapai nisab tadi. Ya. Kadang-kadang ada orang tunda seperti itu. Nah, jadi katakanlah sudah beberapa kali panen belum dikeluarkan zakatnya tadi, ya. Maka kalau orang ini meninggal dunia, maka ini harus dikeluarkan. Karena berbicara tentang masalah hutang itu ada juga hutang berkenaan dengan hak Allah. Ya. Ataupun nazar yang belum dilaksanakan. Contoh misalkan, ketika seseorang dalam kondisi sakit, lalu dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh nanti, saya akan sumbang untuk masjid 5 juta misalkan, ataupun untuk fakir miskin sekian juta. Ya. Alhamdulillah Allah sembuhkan orang tersebut. Ya. Lalu belum sempat dilaksanakan nazarnya, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau ini diketahui oleh ahli warisnya, bahwasanya semasa hidup orang tuanya itu ada bernazar, maka ini harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Tapi kadang-kadang ada juga nazar seseorang kan enggak dikasih tahu ke siapa-siapa. Ya. Kadang-kadang enggaknya jenazah lah mati mana. Hana yang dupa. Ya. Allah berikan kesembuhan, belum sempat laksanakannya nazarnya kemudian meninggal dunia. Enggak ada seorang pun ahli waris yang tahu. Ya. Maka dalam hal ini insyaallah Allah maafkan. Ya. Tapi kalau ada diketahui ataupun diberitahukan kepada ahli warisnya, maka ini harus dilaksanakan, karena ini berkaitan hutang berkenaan dengan hak Allah. Dan juga yang kedua ada hutang berkenaan dengan hak manusia. Ya, biasa dalam kita bermuamalah itu ada hutang piutang dan lain sebagainya, maka ini juga harus dilunaskan. Karena jangan kita anggap remeh berkaitan masalah hutang piutang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Ya. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, orang yang syahid sekalipun, syahid itu kan orang yang berjuang di jalan Allah, ya, mengorbankan hartanya, jiwanya di jalan Allah sampai dia meninggal dunia syahid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Tapi ada satu yang enggak diampuni oleh Allah. Apa itu? Hutang, ad-dain. Karena hutang ini adalah hak manusia.
kita butuh keikhlasan dari manusia tersebut. Makanya kita sering ketika pelepasan jenazah itu selalu disampaikan, kalau almarhum ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Jadi ini selalu disampaikan ketika pelepasan jenazah. Karena berbicara tentang masalah hutang piutang ini ngeri sekali, ya. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia melunasi hutang, baru yang kedua dia jalankan wasiat. Ya. Wasiat tersebut untuk selain ahli waris. Contoh misalkan untuk masjid misalkan, ataupun untuk anak angkat tadi, ataupun untuk anak tiri, ataupun untuk kemaslahatan umat. Nah, ini juga harus dilaksanakan sebelum hartanya ini difaraidkan. Ya. Contoh misalkan, orang tuanya semasa hidup mengatakan sama anaknya, nak, nanti kalau ayah meninggal ataupun abi meninggal, itu tanah yang dekat masjid itu wakaf untuk masjid, ya, kasih buat masjid. Nah, ini berarti wasiat. Nah, dan ini wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya ketika apa? Orang tuanya meninggal dunia. Karena sekali lagi berbicara tentang masalah wasiat, memang ini pemberian semasa hidup, tapi terjadi pemindahan hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka ini harus dijalankan oleh ahli warisnya. Kadang-kadang maaf, ada sebagian anak nih, ahli waris tidak menjalankan hal itu. Ya. Bahkan mereka ribut sengketa masalah warisan sampai-sampai wasiat daripada almarhum orang tuanya ini tidak dilaksanakan. Maka kalau ini terjadi, berdosalah bagi ahli warisnya ini. Jadi faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi yang barang siapa yang merubah wasiat, ya, setelah dia mendengarkan wasiat tersebut, maka berdosalah bagi yang merubah wasiat itu. Jadi selama wasiat ini sekali lagi tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jadi kalau dua hal ini telah dilaksanakan, baru yang ketiga hartanya ini difaraidkan kepada para ahli warisnya. Lalu kalau ditanya kapan idealnya? Idealnya sebenarnya harus disegerakan. Kalau ditangguhkan, itu rentan terjadi penyelewengan, rentan terjadi sengketa masalah warisan. Boleh jadi apa? Kadang-kadang ada orang yang menangguhkan sampai berpuluh tahun, sehingga belum dibagi harta warisan orang tuanya, ada di antara ahli warisnya yang meninggal dunia lagi. Nah, nanti waktu mau bagi kayak begahnya patah titi, ya. Maka itu bukan patah titi, nggak ada istilah patah titi, ya. Karena kenapa? Ketika meninggal orang tua, sekali lagi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggal si pewaris. Ketika meninggal si pewaris, siapa yang masih hidup? Kalau semua masih hidup, secara hak semua itu ada hak, walaupun dibagi 10 tahun kemudian misalkan, ya. Jadi penentuan ahli waris itu adalah ketika meninggalnya si pewaris. Dan syarat ahli waris, ya, ini syarat ahli waris apa? Hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Nah, bukan berarti orang udah meninggal juga dapat hak, bukan, ya. Tapi maknanya apa? Ketika hidupnya ahli waris, orang ini hidup ketika meninggal si pewaris, ya. Maka di sana dia mendapatkan haknya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang berkaitan dengan waktu itu tidak dijelaskan secara detail, tapi memang ini harus disegerakan, apalagi kalau anak-anaknya sudah beranjak usia, sudah menikah, ya. Maka ini harus diberikan, ya, bagian-bagian untuk mereka, kecuali anak-anaknya masih kecil, maka ini boleh dijaga oleh salah seorang dari orang tua yang masih hidup, ataupun dijaga oleh saudaranya ataupun walinya, ya. Maka ini juga dalam hal yang menjaga harta
anak kecil ini juga harus amanah. Jangan sampai tidak ada amanah. Karena dikhawatirkan ketika ada orang yang memakan harta anak yatim tersebut, maka ya, dia dianggap telah memakan bara api di dalam perutnya. Maka dalam surat An-Nisa ayat ke-10 disebutkan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Memakan sini bukan dalam arti secara harfiah makan saja, tapi ketika dia tahan tidak diberikan ataupun dia habiskan dan lain sebagainya, itu juga dianggap memakan. Jadi ketika seorang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini penting kita ketahui berkaitan dengan siapa saja ahli waris dan kapan pembagian harta ahli waris. Tentu ini juga harus disegerakan dan boleh ditangguhkan pembagian harta warisan itu atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, kalau ahli waris sepakat untuk ditangguhkan, maka ini boleh atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris, dan tidak ada yang boleh menjual aset tersebut kecuali atas dasar kesepakatan daripada ahli waris tersebut. Mungkin ini saja jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam berbahagia ini berkaitan dengan siapa saja ahli waris yang berhak dan kapan harta warisan itu dibagikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.